Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Untuk presensi, Ibu akan mengirimkan linknya melalui WhatsApp group. Silahkan kalian presensi melalui Google Form. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyi bersama-sama dulu Garuda Pancasila agar kita lebih semangat lagi. Ibu pimpin ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih telah menyanyi bersama Bu Vero. Berpikir global, bertindak lokal. Apa makna pernyataan tersebut anak-anak? Ayo kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, dengan membaca beberapa teks dalam video pembelajaran, siswa dapat mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. 2. Dengan membaca dan mengamati gambar dalam video pembelajaran, siswa dapat menuliskan sikap-sikap positif dan tindakan yang dilakukan dalam keberagaman ekonomi dengan benar. 3. Setelah bereksplorasi, siswa dapat menemukan rumus luas permukaan kubus dengan menggunakan model konkret dengan benar. 4. Setelah bereksplorasi, siswa dapat mempresentasikan rumus luas permukaan kubus dengan menggunakan model konkret dengan benar. 5. Setelah membuat draft, siswa membuat brosur dengan memperhatikan ciri-ciri brosur dengan kreatif. Silahkan kalian mengamati contoh poster yang ada di video berikut ini. Nah, ini contoh posternya. Silahkan kalian perhatikan anak-anak. Pesan apa yang ingin disampaikan pada poster tersebut ya? Pesan yang ingin disampaikan dari poster tersebut adalah kita boleh saja berpikir secara global dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi tetap bertindak untuk kemajuan daerah atau negara kita sendiri. Selanjutnya, silahkan baca teks bacaan berikut. Yuk cintai buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini, karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Bacaan yang kedua adalah jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Apakah kalian lupa Indonesia dari zaman dulu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya?
Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang, sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual di pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tak boleh dilupakan. Bacaan yang ketiga, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis. Tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tetapi menjadi gerakan bersama. Tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Berdasarkan teks tersebut, dapat kita menjawab pertanyaan halaman 107 buku siswa. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menggambar jaring-jaring kubus. Berikut ini adalah contoh jaring-jaring kubus. Ada 4 contoh jaring-jaring. Silahkan kalian perhatikan satu persatu anak-anak. Bagaimana cara menemukan luas permukaan kubus? Di sini Ibu jelaskan ada 2 metode. Metode pertama, jika panjang satu sisi diketahui. 1. Pahami bahwa luas permukaan kubus terdiri dari luas ke-6 wajah kubus. 2. Temukan luas satu sisi kubus. 3. Kalikan luas sisi kubus dengan 6. Lalu metode yang kedua, jika hanya volume yang diketahui. 1. Temukan volume kubus. 2. Carilah akar pangkat 3 dari volume. 3. Masukkan jawaban ini ke dalam rumus untuk mencari luas permukaan kubus, yaitu 6 kali rusuk kali rusuk. 4. Hitunglah. Luas jaring-jaring adalah luas permukaan kubus. Luas satu persegi adalah luas sisi kubus. Jika R adalah rusuk kubus, luas satu sisi kubus adalah R kali R sama dengan R pangkat 2. Bagaimana hubungan luas permukaan dengan luas setiap sisi pada kubus? Luas permukaan kubus merupakan jumlah luas dari seluruh sisi kubus. Jika rusuk kubus adalah R, tulislah rumus luas permukaan kubus. L sama dengan 6 dikali R dikali R. Atau bisa ditulis lebih singkat, L sama dengan 6 kali R pangkat 2. Silahkan kalian kerjakan halaman 109 buku siswa di buku tugas kalian, difoto lalu dikirimkan ke WA Bu Vero. Dan silahkan kalian kerjakan juga latihan soal halaman 110 sampai 111 buku siswa. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu brosur? Brosur adalah suatu alat untuk promosi barang, jasa, dan lain-lain yang terbuat dari kertas yang dimana di dalamnya terdapat sejumlah informasi dan juga penawaran mengenai jasa atau produk tersebut. Perhatikan video berikut ini tentang kriteria yang baik untuk membuat brosur. Perhatikan kriteria brosur yang baik. 1. Slogan jelas dan mudah dimengerti. 2. Bahasa baik dan menarik dengan ukuran huruf yang sesuai. 3. Ilustrasi menarik dan mudah diingat. 4. Tata letak gambar dan tulisan yang baik. Silahkan kalian membuat brosur bertemakan tentang narkotika dengan memperhatikan kriteria brosur yang baik.
Hasilnya, kalian silakan presentasikan dengan cara di video. Minta tolonglah pada orang tua kalian untuk memvideo, lalu videonya dikirimkan ke WA Bu Vero. Untuk soal evaluasi, Ibu akan mengirimkan linknya. Kalian akan mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form. Bu Vero akan memberi waktu kalian untuk mengerjakan tugas hingga pukul 9 malam. Kemudian, jika ada hasilnya yang kurang memuaskan, silahkan kalian membuat tugas remedial. Untuk yang sudah mencapai KKM atau lebih dari KKM, silahkan membuat tugas pengayaan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini bersama Bu Vero. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalau kalian mau keluar rumah selalu memakai masker, karena masker bisa menghambat virus-virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Sampai jumpa.